Tapi kalau ngomong soal rencana pasti ada tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi Pertamina. Bisa ceritakan bagaimana tantangannya dan apa yang sudah dilakukan Ibu sebagai pemimpin di Pertamina, Iya. Bu? Nah, saya kan juga menjadi chair dari Task Force Iya, B20 betul. di Energy Sustainability Climate. Jadi rupanya permasalahannya hampir sama ini. Tantangannya dihadapi semua negara ya, khususnya adalah developing country seperti Indonesia. Jadi yang tantangan yang pertama adalah mengenai teknologi. Sumber daya kita punya banyak, tetapi kita memang masih perlu melakukan akselerasi di penguasaan teknologi yang bisa memproses sumber daya alam itu menjadi energi yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini tentu kita pengembangan teknologi perlu waktu. Oleh karena itu juga ditekankan salah satu rekomendasi dari Task Force B20 ini adalah kolaborasi dengan negara maju untuk teknologi. Yang kedua adalah finance, pendanaan. Ini semua kan investasi baru yang harus dilakukan. Jadi ini pun sama, kita perlu kolaborasi, ada green financing dengan tentu bunga yang menarik agar pengembangan EBT ini atau green business ini menjadi lebih visible secara bisnis. Yang ketiga ini yang menurut saya pun dari sekarang yang berbisnis oil and gas ini berpikir adalah SDM. Karena kalau kita lihat dari data di SLK Migas sendiri, sektor hulu gitu ya, yang terkait langsung itu kan jumlahnya bisa puluhan juta, puluhan ribu orang. Kalau dengan yang tidak langsung itu sudah jutaan orang yang terlibat. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan, mendevelop, mengupskill, ada teknologi transfer untuk orang-orang ini agar nanti relevan untuk masuk ke bisnis yang energi hijau. Jadi penyiapan SDM ini pun harus dikelola bersama secara global. Karena ini menjadi global challenge gitu ya. Jadi teknologi, kemudian finance dan human capital. Nah, bagi Indonesia ada satu lagi, accessibility terhadap energi. Jadi masih ada selalu kita bilangnya trilema dari energi itu. Yang pertama adalah mengenai ketahanan. Orang yang penting ada dulu kan. Jadi harus selalu available. Dan yang kedua ini adalah mengenai affordability, harganya harus terjangkau. Nah, yang ketiga harus environmental friendly, jadi isu lingkungan. Dari ketiga ini kan kemudian bagaimana kita yang akan jadi prioritas. Nah, tantangan inilah khususnya adalah untuk negara berkembang kaitannya dengan affordability dan availability ya tadi. Ini yang harus makanya Pak Presiden Pak Joko Widodo menyampaikan di COP yang tahun lalu bahwa ini harus berjalan berdampingan antara kita menjaga ketahanan energi dengan kita melakukan transisi. Tidak boleh kemudian mengorbankan gitu ya, gara-gara transisi kita mengorbankan ketahanan energi. Jadi kita harus berjalan paralel menjalankan ini semua. Tentu ini bisa dilakukan dengan kolaborasi secara global. Bu, tadi trilema itu menarik ya, Bu. Jadi masih banyak tantangan, Bu. Kalau soal pendanaan, Bu, pasti ini kan apa yang dilakukan Pertamina butuh dana yang besar dan butuh dukungan dari negara-negara maju yang mendorong kita untuk melakukan apa namanya istilah transformasi ke energi bersih, Bu. Selama ini pendanaan itu udah seperti apa sih, Bu? Mungkin bisa Ya, ceritain. jadi pertama tentu kan kita lihat dari kemampuan equity kita. Sekarang kita sudah mulai menyisihkan nih anggaran untuk investasi itu bukan hanya untuk investasi yang existing business saja, tapi juga untuk yang new and renewable energy dan juga decarbonization itu sudah kita alokasikan khusus gitu ya. Dan kalau kita hitung sampai dengan 2060 itu total angkanya berkisar antara 120 sampai 150 billion US dollar. Besar sekali memang karena ini kan bisnis masa depan yang termasuk pengembangan hidrogen, kemudian EV baterai dan semua ya. Ini kita kembangkan termasuk tadi semua energi baru yang dari sumber daya alam Indonesia dari bahan bakar nabati itu kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita perlu ya dan sekarang green bond itu kan sudah banyak. Ya, jadi itu kita bisa juga mengambil dari situ dan menarik sekali dan beberapa pendanaan dari luar juga ada tersedia tinggal bagaimana tadi unsur teknologi ya supaya menjadi hasilnya produktivitasnya tinggi dan sebagainya. Dan tentu yang di seluruh negara pembelajaran adalah pemberian adanya insentif dari pemerintah, regulasi yang tepat agar investor kemudian tertarik untuk masuk berinvestasi di Indonesia bersama-sama dengan perusahaan Indonesia.